Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita berbicara tentang capital budgeting teknik atau biasa bahasa Indonesianya kita sebut sebagai penganggaran modal. Ya. Nah, apa itu capital budgeting atau penganggaran modal? Nah, penganggaran modal itu dipergunakan terkait dengan penambahan atau pembelian dari aktiva tetap. Nah, karena aktiva tetap itu jumlahnya besar, ya, pengeluarannya bersifat besar dan biasanya melibatkan keputusan jangka panjang. Sehingga perusahaan harus berhati-hati ketika melakukan keputusan capital budgeting teknik tersebut. Nah, bagaimana cara kita melakukan capital budgeting teknik atau biasa kita sebut penganggaran modal tersebut? Pertama, kita harus estimasi arus kas dari pembelian pabrik atau mesin-mesin tersebut yang akan datang. Kemudian setelah itu kita cari resikonya dan tentukan cost of capital yang paling sesuai yang dipergunakan untuk mencari present value. Nah, kemudian kita menggunakan berbagai macam teknik, ada 6 teknik nanti yang akan kita pelajari. Payback period, discounted payback period, profitability index, kemudian NPV, IRR, dan modify internal rate of return. Nah, nanti kita akan melihat satu persatu. Nah, sebelumnya kita lihat secara teori terlebih dahulu. Project, yang namanya project, ada project yang sifatnya independen dan mutually exclusive atau saling eksklusif. Apa maksudnya? Kalau proyek yang mutually exclusive, itu menggunakan sumber daya yang sama. Sehingga kalau kita mengambil satu proyek, maka proyek lainnya akan kita tolak. Sementara proyek independen, itu adalah proyek antara yang satu dengan yang lainnya tidak menggunakan sumber daya yang sama. Selama perusahaan memiliki duit, berarti kedua proyek tersebut bisa saja diterima. Itu yang pertama. Apakah proyek itu sifatnya mutually exclusive atau independent project? Nah, berikutnya ada aliran kas yang konvensional dan non-konvensional atau yang biasa kita sebut aliran yang normal dan aliran yang non-normal. Apa aliran kas yang normal atau konvensional tersebut? Biasanya perusahaan melakukan investasi awal, melakukan pengeluaran kas saat ini, kemudian diikuti dengan serangkaian cash inflow di masa yang akan datang. Berbeda dengan arus kas non-konvensional, di mana hari ini perusahaan melakukan investasi, keluar cash, kemudian setelah beberapa tahun perusahaan akan memperoleh cash inflow, kemudian di periode berikutnya bisa saja perusahaan mengeluarkan cash terlebih lagi. Ya. Kemudian sifatnya min plus. Beda dengan yang aliran kas normal atau konvensional, awalnya min diikuti dengan plus. Nah, kemudian sekarang kita mulai dari present value payback period. Mungkin lebih tepat kita pindah ke model yang satu ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan menggunakan Excel. Nah, di sini terlihat ada 6 macam kriteria capital budgeting teknik. Yang pertama payback period, yang kedua discounted payback period, yang ketiga profitability index, yang keempat NPV, yang kelima IRR, yang keenam modify internal return. Nah, payback period dan discounted payback period itu sama-sama mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu proyek dapat kembali modal. Karena kita berbicara berapa lama, maka satuannya adalah waktu. Bisa tahun, bulan, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya perusahaan cuma memiliki satu alternatif investasi proyek, katakanlah proyek A, itu diprediksi proyek A akan balik modal 5 tahun. Ternyata setelah dihitung payback period dan discounted payback-nya kurang dari 5 tahun, maka proyek akan kita terima atau istilahnya lebih cepat daripada ekspektasi. Namun apabila ada dua proyek A sama proyek B, yang proyek A 2 tahun, proyek B 3 tahun, maka dipilihlah yang paling cepat. Jadi yang 2 tahun akan lebih diprioritaskan ketimbang yang 3 tahun. Nah, sekarang kita lihat metode payback period. Nah,
Katakanlah required return atau cost of capital perusahaan 10%. Ini sama persis dengan PPT saudara, cuma saya buat, karena ini pembahasannya lebih banyak, ada 6 metode, saya buat dalam bentuk Excel. Katakanlah required return, cost of capital perusahaan itu 10%. Kemudian aliran kas perusahaan, hari ini perusahaan keluar uang Rp100. Tahun pertama, perusahaan dapat duit Rp10, tahun berikutnya 60, dan selanjutnya 80, bisa 80 miliar, 80 rupiah. Ya. Nah, kalau payback period itu mencari berapa lama proyek akan balik modal. Nah, kalau hari ini saya keluarkan uang 100 untuk proyek saya, tahun depan saya dapat 10, berarti kumulatifnya berapa? Berarti minus 100 tambah 10 sama dengan minus 90. Artinya saya belum balik modal. Tahun kedua saya dapat 60. Nah, kumulatifnya berapa? 30. Berarti saya masih kurang. Tahun ketiga saya dapat 80, berarti saya sudah surplus 50. Nah, karena payback period itu mencari berapa lama waktu kembali modal, berarti kita mencari berapa kumulatif cash flow-nya 0. Berarti di sini antara tahun kedua dan tahun ketiga. Tepatnya berapa tahun kalau saya ingin tahu? Maka pasti 2 tahun, nah, tidak mungkin kurang dari 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun berapa bulan, begitu ya. Ini 2 tahun saya pindahkan. Kemudian, di tahun kedua, saya masih kurang berapa duit? Saya masih kurang 30. Saya buat D17. Kemudian, tahun ketiga saya dapat berapa duit? Rp80. Maka 30 per 80, dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan, berarti 30 dibagi 80 dikalikan 12 bulan. Berarti saya balik modal 2 tahun 4,5 bulan. Oke. Jadi kalau mau ditambahkan hari berarti 0,4,5 bulan. Berarti kita kurangi 4 bulannya tinggal setengah bulan. Kalikan 30 hari berarti 15 hari. Berarti lebih tepat 2 tahun 4 bulan 15 hari. Itu payback period. Jadi kalau kita punya pilihan satu project, ekspektasinya 3 tahun, ternyata dalam tempo 2,5 tahun ini sudah balik modal, maka proyek ini bisa kita terima. Nah, apa kelemahan metode payback period? Kelemahan utama metode payback period ini mengasumsikan uang di hari ini, uang di tahun pertama, uang di tahun kedua dan ketiga, itu nilainya sama. Tidak diperhitungkan time value of money. Maka metode ini diperbaiki oleh metode kedua yang kita sebut discounted payback period. Nah, ini arus kasnya sama. Ya, arus kasnya sama. Akan tetapi kita present value-kan. Masih ingat rumus present value? Saya tulis di bawah sini. Nah, rumus present value-nya, ya saya mungkin pindahkan ke bawah saja. Nah, di sini rumus dari present value adalah 1/1 tambah R pangkat N. Nah, berarti saya buat di sini. Nah, di sini berarti present value-nya 1/1 tambah 10% pangkat 0. Berarti 1. Ya. Sementara tahun pertama 1/1 tambah 10% pangkat 1. Pangkat 2, pangkat 3. Maka ketemu angka 1, 0,9, 0,8, 0,75. Terus cash flow ini kita perkalikan dengan present value. Berarti kita lihat di sini present value-nya minus 100, 9,09, 49, dan 60. Nah, kita buat lagi sama seperti di atas, kita hitung kumulatif cash flow-nya. Nah, tahun ini saya keluar uang minus 100, tahun depan saya dapat 9,09, berarti kumulatif cash flow tahun pertama adalah minus 90,91. Dan seterusnya. Berarti kita akan balik modal tahun berapa? Antara tahun kedua dan tahun ketiga. Tepatnya berapa? Tahun kedua, saya masih kurang 41.000. Ya, 41.000, maka D28, 41. Dibagi dengan tahun ketiga, saya dapat berapa? 60. Berarti 41 bagi 60, kalikan dengan 12, ya, ketemu angka 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau ingat tadi kriteria di atas, kalau perusahaan ekspektasinya 3 tahun, ternyata dengan discounted payback period ini diperoleh 2 tahun 8 bulan,
maka berarti proyek keputusannya kita terima. Oke, itu kalau satu proyek. Kalau 2 proyek, katakan ada pilihan alternatif lain 4 tahun, berarti proyek ini yang akan kita terima. Nah, kita lihat antara payback period dan discounted payback period ini bedanya di mana? Kalau payback period tidak melakukan present value, ketemu angka 2 tahun 4 bulan, sementara dengan dia melakukan diskonto, maka yang terjadi adalah kumulatifnya adalah 2 tahun 8 bulan. Jadi DPP pasti lebih panjang dibanding payback period. Oke, itu cara capital budgeting yang teknik yang kedua, payback dan discounted. Sekarang yang ketiga, profitability index. Nah, satuannya kali project diterima bila mana kalau satu project saja nilai profitability index-nya lebih dari 1. Oke. Nah, kemudian apabila ada 2 project atau lebih, maka kita bisa cari yang PI-nya, indeks profit-nya yang paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat contoh profitability index. Di sini sama, perusahaan cash flow-nya minus 100, 10, 60, 80, required return atau cost of capital-nya 10%, maka sama persis tadi ini yang di atas dengan DPP, kita peroleh seperti ini. Nah, bedanya sekarang, rumus profitability index adalah, di sini kita lihat ini, jumlah dari cash inflow dibagi initial investment. Jumlah cash inflow yang mana? Ini. Ini cash inflow yang telah kita present value-kan, kita jumlah, nanti dikurangi investasi awal. Investasi awalnya mana? Ini hari ini kita keluar uang 100. Nah, berarti berdasarkan metode profitability index, cash inflow kita jumlah dari sini, 9,09 sampai 60, ketemu angka 118, dibagi dengan investasi awalnya yaitu Rp100, kita pindahkan. Berarti sekarang PI-nya 118 dibagi 1 sama dengan 1,2. Berarti kesimpulannya apa? Kalau satu project, maka kita lihat di sini, berarti berdasarkan kriteria profitability index, project akan kita terima. Kalau ada 2 project, satu PI-nya 1,2, satunya 2,5, pilih profitability index yang tertinggi. Berikutnya kita menggunakan net present value. Hampir sama. Bedanya kalau profitability index itu antara cash flow-nya, jumlah cash inflow, dibagi dengan initial investment. Sementara kalau NPV itu dikurangi. Jadi rumusnya berubah. Jadi di sini jumlah cash inflow dikurangi investasi awal. Jumlah cash inflow-nya berapa tadi? Sama saja, 118. Initial investment-nya 100, berarti kita kurangi, cash inflow kurangi 100, sama dengan 18,78. Nah, sebenarnya ketika saudara mengerjakan dengan metode tabel seperti ini, angka terakhir tahun ketiga yang merupakan cumulative cash flow, itu merupakan nilai dari net present value. Mohon maaf, ini salah. Ini adalah NPV. Saya ganti NPV. Oke. Seperti itu. Ya, jadi sama persis 18,78. Berarti kalau ada satu proyek, kita lihat di sini, proyeknya diterima tidak? Nah, NPV berarti NPV diterima bila mana proyeknya lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Tadi positif atau negatif NPV-nya? Ternyata 18,78 yang bernilai positif. Berarti proyek diterima. Terus bagaimana kalau 2 proyek atau lebih? Kalau 2 proyek atau lebih, berarti NPV-nya kita pilih yang NPV tertinggi. Katakan yang satu proyek NPV-nya 1 miliar, proyek kedua NPV-nya 2 miliar, berarti tentu kita pilih yang NPV rupiahnya 2 miliar, yaitu NPV tertinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan internal rate of return. Apa sih internal rate of return itu? Internal rate of return adalah tingkat pengembalian internal dari suatu proyek yang akan menolkan NPV. Nah, tentu satuannya persen. Kriteria penerimaannya proyek diterima bila mana IRR lebih besar daripada WACC atau rata-rata tertimbang biaya modal.
WACC adalah rata-rata tertimbang biaya modal atau weighted average cost of capital. Saya ulangi, weighted average cost of capital. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau saudara menggunakan manual, menggunakan kalkulator, nah tadi kita sudah tahu cost of capitalnya sama persis soal di atas 10%, ya 10% cost of capital return. Nah, sekarang kita menggunakan metode trial and error. Tadi kita ketahui di NPV. Ketika kita menggunakan cost of capitalnya atau required return-nya sama dengan 10%, NPV-nya 18,78. Oke, saya pindahkan ke bawah. Ketika R-nya 10%, NPV-nya adalah 18,78. Oke. Nah, terus bagaimana? Kalau tadi kita sudah tahu definisinya bahwa IRR adalah tingkat pengembalian yang akan menolkan NPV. Nah, supaya ini, angka yang warna hijau ini bisa mendekati 0, bagaimana caranya? Apakah required return-nya kita naikkan atau kita turunkan? Nah, tentu saja kita naikkan supaya angka di sini ya 2,3 dia mendekati 0. Nah, sekarang saya coba masukkan. Dari semula R-nya 10%, tadi awalnya di atas itu adalah 10%, ketemu angka 18,78. Sekarang saya naikkan supaya ini naik menjadi 17%. Berapa angkanya? 2,33. Perhatikan, saya pindahkan ke sini. Oke. 2,33 ya. Nah, terus kita tadi definisinya IRR adalah menolkan NPV. Nah, terus berapa tingkat bunga, tingkat cost required return yang akan membuat NPV 0? Berarti 17% ini harus kita naikkan lagi supaya yang di warna hijau ini bisa mendekati 0. Katakanlah saya ubah menjadi 20%. Apa yang terjadi? Oh, ternyata minus 3. Saya tulis R sama dengan minus 3. Ya. Ketika R-nya 20%, NPV-nya minus 3,7. Nah, dari sini kita ada dua titik, yaitu ketika R sama dengan ketika R-nya sama dengan 17 atau ketika R-nya sama dengan 20. Ketika R sama dengan 17, NPV-nya 2,3. Ketika R-nya sama dengan 20, NPV-nya minus 3. Padahal kita ingin tahu berapa required return internalnya, berapa persen, supaya NPV-nya sama dengan 0. Maka dari sini kita pergunakan cara interpolasi. Kita lihat sebentar cara interpolasi. Kita ganti slide. Cara interpolasi. Oke. Nah, angka di sini ya, saudara perhatikan di sini. Angka ini ya, di sini 17%, saya pindahkan ke sini. Ketika R-nya 17%, NPV-nya 2,33. Ketika R-nya 20%, NPV-nya minus 3,7. Oke, 20% minus 3,7. Nah, pertanyaannya R-nya berapa persen? Supaya NPV-nya mendekati 0. Oke, sekarang saya pindahkan dalam bentuk garis interpolasi. Nah, berarti NPV akan 0 apabila required return-nya berkisar antara 17% dan 20%. Nah, kita pergunakan matematika biasa, berarti kalau saya mau cari X, berarti sama dengan 17%. Titik awal kita di sini, ditambah jarak dari NPV-nya 17% ke NPV-nya 0 ini. Berarti 2,33 dibagi jarak terjauh, 2,33 sampai 3,7. Berarti sekitar 6,03. Dibagi jarak total 17 sampai 20%, yaitu 3%. Nah, kita kalikan ternyata ketemu angka 1,159. Nah, kita jumlah dengan 17 berarti berapa X-nya? 18,159. Artinya apa? Kalau required return-nya berkisar 18,159, maka yang terjadi adalah nanti kita masukkan lagi ke sini. Maka kalau angkanya 18,159 ini 18,159, maka NPV-nya akan mendekati 0. Nah, sekarang kita tes.
saya pindahkan angka ini sama dengan dari 18,159. Kita lihat apakah yang warna hijau ini akan berubah menjadi mendekati 0. Karena ingat, IRR adalah tingkat pengembalian yang akan menolkan NPV. Kita pindah. Ternyata bila mana 18,16, maka ini hasilnya NPV mendekati 0, yaitu minus 0,07. Jadi benar. Kalau required return-nya 18%, maka NPV-nya akan menjadi 0. Nah, sekarang keputusannya bagaimana? Keputusannya kalau satu project diterima bila mana IRR-nya lebih besar daripada WACC. Nah, sekarang kita lihat. IRR-nya berapa tadi? IRR-nya sudah ketemu angka 18,16. Sementara cost of capital-nya WACC-nya berapa? 10%. Berarti project boleh kita terima karena IRR-nya 18% lebih besar dari cost of capital. Return kita 18, cost kita 10. Kita ada margin 8%. Itu berdasarkan internal rate of return. Bagaimana kalau pilihannya ada project, 2 project atau lebih? Yang satu IRR-nya 20%, yang satu 25%. Tentu kita pilih IRR tertinggi 25%. Oke? Nah, kemudian IRR ini akan menjadi bermasalah bila mana, ya. Oh ya, sebentar. Ini kalau cara manual. Sebenarnya cara komputer, Excel juga bisa membuat IRR dengan cara cepat. Excel, IRR. Ya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke function, terus kita pilih finansial, terus kita cari IRR. Oke. Dia bertanya, mana yang mau saya hitungkan supaya nilainya ketemu IRR. Berarti kita lihat cash flow-nya. Kita drag semua. Oke. Nah, dari sini ya kita oke. Ternyata hasilnya hampir sama, yaitu 18,13%. Oke. Ini kalau menggunakan Excel. 18,13%. Bisa buat banget ya. 18,13%. Jadi perhitungan kita dengan interpolasi hampir sama, cuma beda 1/100. Oke? Nah, IRR akan menjadi masalah bila mana proyek itu sifatnya adalah non-konvensional. Apa itu non-konvensional? Kembali lagi ke sini, ke PowerPoint saudara. Ya. Nah, tadi masih ingat? Nah, kalau proyek yang sifatnya non-konvensional atau tidak normal, artinya hari ini kita keluar duit minus, besok plus, lusa min, kemudian plus, min, plus, min, plus, min, plus, maka yang terjadi adalah nanti dalam satu proyek itu bisa terdapat yang namanya multiple IRR. Ya. Multiple IRR atau istilahnya IRR-nya berganda. Nah, kalau IRR berganda, ini perhatikan, ini minus hari ini, kemudian kita dapat duit, plus, kemudian minus lagi, ke depannya plus lagi. Nah, ini bermasalah. Kita lihat IRR-nya ada 2. 25 ke 400%. Nah, kalau seperti ini, model IRR tidak dapat dipakai. Maka keluarlah model yang namanya MIRR. Nah, MIRR. Caranya bagaimana MIRR? Caranya, ya, ini sama persis. Tadi aliran kasnya minus 100, hari ini kita keluar. Kemudian tahun depan saya dapat 10, 60, dan 80. Nah, terhadap 10, 60, 80 ini di feature value-kan. Sampai tahun ketiga di terminal value. Berarti 60% kalikan 1 tambah 10% sama dengan 66 rupiah. 10 rupiah kalikan 1 tambah 10% sama dengan 12,1. Nah, kita jumlah semua ini. Kita jumlah semua hasilnya 158,1. Nah, 158,1 ini kita present value-kan. Tentu dengan pangkat 3, karena pangkat 3 dari sini kita present value-kan 1, 2, 3. Supaya hasilnya 100 alias
MIR-nya 0. Nah, ketemu angka 16,5%. Nah, itu juga bisa kita lihat di sini, kita lihat di Excel. Nah, kita lihat di Excel. Nah, bagaimana untuk metode MIR. Nah, jadi tadi IRR akan bermasalah bila arus kasnya sifatnya non-konvensional. Misalnya hari ini keluar minus, kemudian dapat plus, kemudian minus lagi, plus. Itu akan ada namanya multiple IRR. Untuk itu, IRR tersebut harus diperbaiki dengan cara metode Modified Internal Rate of Return. Ini sama persis tadi dengan yang di PPT. Nah, kita feature value-kan. Feature value-kan berarti kalikan 1 tambah di sini kosong kapitalnya 10%. Pangkat berapa dari sini ke sini? Pangkat 1. Kalau yang ini pangkat 2 karena dari sini kita feature 1, 2. Maka di sini adalah pangkat 2. Nah, ternyata ketemu feature value-nya adalah 12,1, 66, dan 80. Kita jumlah semua 158. 158 ini kita present value-kan supaya nanti hasilnya mendekati 0. Nah, ternyata dengan cara metode trial and error, kita peroleh required return sekitar 16,49%. Maka yang terjadi ini adalah present value-nya sebesar 100. 100 dikurangi minus 100 investasi awal, maka ketemu angka 0. Berarti berdasarkan metode MIR, nah, proyek diterima nggak? Ya diterima, karena MIR-nya 16, kosong kapitalnya 10%. Sesuai dengan tabel yang di atas. Yaitu MIR lebih besar daripada WACC. Nah, terus bagaimana kalau ada 2 proyek atau lebih? Yang satu MIR-nya 10, yang satu MIR-nya 15. Pilihlah MIR yang tertinggi. Oke, sekarang ini berdasarkan PPT, berdasarkan Excel, semuanya sudah saudara bahas. Kita lihat, ada nggak yang belum dibahas di di PPT. Nah, semua sudah ya. Apa itu payback period, kelemahannya, discounted payback period, semua sudah. Nah, mungkin satu ini yang belum. Nah, membandingkan IRR dan NPV. Ya, membandingkan IRR dan NPV. Nah, di sini kita lihat. Ada kemungkinan terjadi 2 proyek, yang satu nanti kita lihat di sini. Kalau berdasarkan di sini NPV, kita akan memilih proyek yang berwarna hijau, yaitu IRR. Karena NPV-nya warna hijau lebih tinggi, yaitu 50, L-nya 40. Akan tetapi berdasarkan, ini berdasarkan NPV, berdasarkan IRR apa yang terjadi? IRR-nya 23, kita pilih proyek biru, sementara proyek hijau cuma 18. Berarti terjadi pertentangan di kedua proyek ini. Satu berdasarkan NPV, kita akan pilih proyek L warna hijau, sementara berdasarkan IRR, kita pilih proyek S berwarna biru. Maka keputusannya bagaimana? Nah, biasanya orang praktisi akan lebih menggunakan kriteria IRR dibanding NPV. Tetapi secara teori NPV lebih baik. Mengapa? Karena di sini ada perbedaan skala ukuran. Jumlah yang diinvestasikan dalam suatu proyek lebih besar daripada proyek lainnya. Perbedaan waktu. Proyek dengan pengembalian lebih cepat memberikan cash flow lebih di tahun-tahun awal untuk reinvestasi. Jika WACC tinggi, cash flow awal sangat baik. Itulah yang membuat secara teori NPV lebih baik, tetapi secara praktika pengusaha lebih senang pakai IRR. Karena kenapa? Karena IRR tinggal bandingkan dengan cost of capital, maka semuanya sudah ketahuan berapa margin perusahaan. Oke? Berarti semua materi tentang penganggaran modal, capital budgeting teknik, ada 6 alat. Tadi kita ulangi. Yang pertama, payback period. Sebentar, kita lihat di sini. Jadi kita sudah banyak menggunakan berbagai macam alat, yaitu ada 6. Yang pertama payback period.
yang kedua discounted payback period, yang ketiga profitability index, yang keempat net present value, yang kelima IRR, yang keenam modified. Nah, kriterianya untuk satu project, dua project semua sudah ada di sini. Satuannya apa? Semua ada di sini. Berarti berakhirlah pembelajaran hari ini tentang capital budgeting teknik. Selamat pagi.